Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang materi determinasi seks dan rangkai kelamin. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Nora Maika Adiati, dan ada teman saya, Fenty Yuslia, dan ada Mbak Lutfiana dan Setio Rini Wahyuningrum. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu determinasi seks. Determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin yang diturunkan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui proses meiosis. Penurunan jenis kelamin pada manusia sama dengan penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup lainnya. Hanya pada tipe ini jenis kelaminnya yang berbeda. Ada tipe-tipe jenis kelaminnya yang berbeda, itu yang membedakan. Nah, ini kita akan membahas tentang tipe penentuan jenis kelamin. Yang di sini tertera ada 5. Yang pertama yaitu tipe XY, yang kedua tipe XO, yang ketiga tipe ZW, keempat tipe ZO, dan kelima itu tipe haploid diploid. Langsung saja kita akan membahas satu persatu. Kita akan mengupas satu persatu dengan pembahasannya. Yang pertama yaitu tipe XY atau lebih mudahnya itu bersifat heterogenetik, yaitu karyotipnya berbeda. Pada manusia, pada tipe XY ini tidak terdapat pada manusia sendiri saja, namun terdapat pada manusia, hewan, tumbuhan, mamalia, dan lain sebagainya. Pada manusia, tipe XY ini memiliki 2 macam gonosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada individu betina memiliki 2 kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Jadi pada betina, individu betina itu karyotipnya XX atau homogametik sama. Dan pada individu jantan memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jadinya X mempunyai individu jantan memiliki karyotip X dan Y. XY atau heterogametik, tidak sama, berbeda. Selain pada manusia, tipe XY ini juga terdapat pada Drosophila melanogaster. Ada yang tahu Drosophila melanogaster? Nah, Drosophila melanogaster itu adalah lalat buah. Pada inti selnya terdapat 8 kromosom yang terdiri atas 6 kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom. Karyotip sel tubuh betina pada Drosophila melanogaster itu terdiri dari 3AA plus XX atau 6A plus XX. Maksudnya di sini 3AA itu maksudnya 3 kromosom. Terus bisa dipersingkat lagi dengan 6A atau 6 pasang XX. Karyotip sel tubuh jantan yaitu 3AA plus XY atau 6A plus XY, sama seperti tadi, cuman kalau betina itu tadi sudah jelas karyotipnya itu bersifat homogametik atau sama. Kalau yang jantan itu heterogametik, berbeda. Selanjutnya tipe XO. Tipe XO terdapat pada serangga. Pada tipe ini kromosom seks hanya terdapat 1 kromosom, namun O-nya bukan simbol kromosom seks. Kalau sel betina memiliki 2 kromosom XX, kalau sel jantan memiliki 1 kromosom XO. Pada serangga ini, misalnya pada hewan belalang atau kupu-kupu. Dan karena sel jantan memiliki 1 kromosom X yaitu XO, jadi jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada jumlah kromosom individu jantan. Lanjut kita ke tipe ZW. Tipe ZW terdapat pada unggas. Unggas itu antara lain seperti ayam, itik, dan burung-burung yang lain. Beberapa jenis ikan juga ada yang termasuk ke tipe ZW. Unggas yang memiliki jumlah kromosom 78 berarti memiliki autosom sebanyak 78. Itu dikurangi 2 ya. Mohon maaf, typo karena kesalahan. 78 dikurangi 2 sama dengan 76.
atau 38 pasang. 76 kromosom itu berarti sama dengan 38 pasang. Individu betina jadinya memiliki karyotip 38A plus Z dan 38A plus W. Individu jantan 38A plus Z. Tipe ZO, pada unggas susunan kromosom betina hanya memiliki satu kromosom. Misalnya pada ayam betina yaitu ZO, heterogametik karena berbeda. Dan ayam jantan memiliki kromosom yang sama yaitu ZZ atau homogametik. Yang terakhir yaitu tipe haplodiploid atau tipe haploid-diploid. Tipe haplodiploid ini terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan partenogenesis. Partenogenesis sendiri adalah terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan oleh spermatozoa. Penentuan jenis kelamin ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin seperti makhluk hidup lainnya, melainkan tergantung dari sifat sel kromosom makhluknya. Peristiwa partenogenesis terjadi pada pembentukan lebah madu jantan sehingga bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sementara itu pada lebah betina terbentuk dari hasil perkawinan yang bersifat diploid yang memiliki 32 buah kromosom. Tadi yang jantan kan memiliki 16 buah kromosom, terus yang betina itu memiliki dua bersifat diploid, jadinya 32 buah kromosom. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom seperti makhluk hidup lainnya, melainkan tergantung dari sifat sel kromosom makhluknya, begitu. Seperti yang tadi saya contohkan pada lebah madu. Faktor penentuan jenis kelamin dipengaruhi dengan dua faktor. Yang pertama itu faktor genetik dan yang kedua itu faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin pada suatu organisme. Hal ini dikarenakan karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosomnya, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Jadi faktor genetik itu dipengaruhi seperti pengaruh dari dalam kromosom tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel, misalnya pada pengaruh suhu lingkungan sekitar. Jadi kalau faktor lingkungan itu berasal dari lingkungan internal sel juga bisa, dari eksternal sel juga bisa. Dan salah satunya contohnya itu tadi suhu, pada pengaruh suhu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fenty Yuslia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Yuslia, NIM 12, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rahma. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rangkaian kelamin. Apa sih itu teman-teman rangkaian kelamin? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih rangkaian kelamin itu. Nah, adalah peristiwa di mana penurunan sifatnya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, ada yang terangkai pada kromosom X dan ada yang terangkai pada kromosom Y. Nah, berdasarkan pada jumlah gen-gen yang terpaut pada kromosom X itu lebih banyak daripada gen-gen yang terpaut kromosom Y. Untuk yang pertama ada pada Drosophila melanogaster. Nah, itu gen warna matanya terpaut pada kromosom X. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya pada Drosophila melanogaster warna matanya itu berwarna putih untuk selalu berkelamin jantan. Hal ini menunjukkan warna mata merah lebih dominan daripada warna mata putih. Nah, yang kedua ada pada kucing, contohnya pada kucing kakilo. Nah, pada kucing kakilo ini warna rambut
terpaut pada kromosom X. Akibatnya itu pada kucing kakilo yang berambut belang 3 selalu berkelamin betina. Namun pernah juga dijumpai pada kucing kakilo itu berkelamin jantan. Kucing kakilo yang berkelamin jantan itu memiliki kelebihan kromosom X, sehingga susunan kromosom kelaminnya itu XXY. Untuk yang ketiga pada manusia, yaitu rangkaian kelamin atau pautan seks dapat dibedakan pada gen dominan dan gen resesif. Nah, pautan seks ini pada gen dominan misalnya pada gigi coklat. Seperti itu teman-teman. Yang keempat ada pada ayam. Penentuan jenis kelamin ini mengikuti pada tipe ZW, yaitu ayam betina memiliki tipe ZW, sedangkan pada ayam jantan memiliki tipe ZZ. Nah, pautan seks atau rangkaian kelamin tersebut terjadi pada ayam berpengaruh pada penentuan warna bulu. Jadi dari itu bisa terpengaruh pada warna bulu yang terdapat pada ayam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gen terangkai pada kromosom X. Nah, yang pertama disebabkan oleh gen resesif. Contohnya di sini ada buta warna, ada anodontia, dan ada hemofilia. Dan juga ada yang disebabkan oleh gen yang dominan. Contohnya di sini ada gigi coklat dan mudah rusak. Nah, ciri khas pewarisan gen yang terdapat pada kromosom adalah dengan cara pewarisan silang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang buta warna. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya gimana sih itu buta warna. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan kembali apa sih, bagaimana sih buta warna itu tersebut. Nah, buta warna ini suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor dari genetis. Nah, gen penentu kelainan buta warna ini terdapat pada kromosom X. Nah, seorang wanita bisa disebut pembawa sifat dari buta warna jika memiliki satu kromosom X yang membawa sifat buta warna. Nah, untuk wanita pembawa sifat secara fisik itu tidak memiliki kelainan buta warna sebagaimana wanita normal pada umumnya. Tetapi wanita dengan pembawa sifat berpotensi menurunkan faktor buta warna pada anak. Apabila pada kedua kromosom X itu mengandung faktor buta warna, maka seorang wanita tersebut menderita buta warna disebabkan oleh gen resesif C kecil yang terdapat pada apa teman-teman? Yang terdapat pada kromosom X. Nah, untuk alel dominan C besar itu menentukan orang normal dan lebih banyak dijumpai pada laki-laki. Dan ini adalah cara tes buta warna. Apabila dari saat melakukan tes buta warna tidak bisa menyebutkan angka-angka yang sudah ada di layar ini, berarti orang-orang tersebut memiliki buta warna. Jika bisa menentukan nilai sesuai yang tertera di situ, maka teman-teman atau orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang buta warna. Nah, selanjutnya ada anodontia, yaitu penderita kekurangan jumlah gigi antara 1 sampai dengan 6 atau lebih dari 6 dari jumlah gigi normal. Nah, itu ditentukan oleh apa teman-teman? Ditentukan oleh gen resesif A kecil yang terdapat pada kromosom X. Untuk alel dominannya itu A besar yang menentukan gigi normal. Untuk pada umumnya, penderita anodontia itu memiliki ciri-ciri mempunyai rambut yang tipis, bahkan hampir tidak mempunyai rambut, dan rahang tidak berkembang selayaknya orang normal dan tidak memiliki benih gigi pada rahangnya.
Dan ini adalah salah satu gambar dari kelainan anodontia. Bisa dilihat oleh teman-teman ini gambarnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Itu hemofilia. Nah, sudah diketahui kemarin kita mempelajari tentang teorem Mendel. Nah, setiap manusia itu mempunyai 22 pasang autosom, kromosom, dan satu pasang seks kromosom. Nah, ini pada hemofilia. Hemofilia itu merupakan penyakit menurun karena ketidakmampuan darah untuk membeku atau sukar membeku. Nah, atau tidak adanya protein yang diperlukan untuk menggumpalkan darah, misalkan trombosit, prototrombin, fibrinogen, atau vitamin K. Nah, asalkan kalian tahu bahwa penyakit hemofilia itu terpaut pada kromosom X. Dan penderita hemofilia pasti memiliki gen resesif. Jadi, pada wanita, kromosom kelaminnya adalah XX. Sehingga, apabila genotipnya terdapat gen hemofilia, maka lambangnya yaitu XH kecil, yaitu penderita hemofilia. Tapi jika tidak ada gen hemofilia, yaitu normal, yaitu dengan lambang XH besar. Atau jika ada XH besar, XH kecil, maka dia bersifat karir atau pembawa hemofilia. Sedangkan pada laki-laki, kromosom kelaminnya yaitu XY. Bila genotipnya laki-laki tersebut tidak ada gen hemofilia, bisa dilambangkan dengan XH besar Y atau normal. Dan bila dia terkena hemofilia, maka dilambangkan XH kecil Y. Dengan kata lain, pada laki-laki tidak terdapat genotip carrier atau pembawa sifat hemofilia. Jadi, hanya ada laki-laki normal dan laki-laki penderita hemofilia. Beda dengan wanita, karena hemofilia itu terpaut pada kromosom X. Maka bisa disimpulkan bahwa ada seorang wanita carrier hemofilia bersuami laki-laki normal. Tentukan presentasi anak-anak yang mungkin lahir. Nah, misal wanita carrier itu XH besar, XH kecil, disilangkan dengan ayah normal XH besar Y, maka genotipnya akan menghasilkan XH besar dan XH kecil, XH besar dan Y. Nah, jika disilangkan akan menghasilkan fenotip XH besar atau wanita normal, XH besar, XH kecil, wanita carrier, XH besar Y, laki-laki normal, dan XH kecil Y, laki-laki hemofilia. Jadi fenotipnya 75% anak normal dan 25% anak mengidap penyakit hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini jika dia terluka, itu darahnya akan membeku sekitar 50 menit sampai 2 jam. Darah ini akan mengakibatkan penderita kehilangan banyak darah, bahkan mengakibatkan kematian. Contoh silsilah penyakit hemofilia ini itu pada keluarga kerajaan Eropa, Ratu Victoria dari Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Selanjutnya yaitu pada gigi coklat. Gigi coklat itu juga termasuk penyakit turunan. Gigi coklat itu gen dominan B dan terpaut pada kromosom X. Ini yang menyebabkan gigi coklat yaitu pada alel resesif B menentukan gigi normal. Nah, misal pada gen untuk gigi coklat itu dominan terhadap gigi putih dan terpaut pada X. Seorang laki-laki bergigi coklat menikah dengan wanita bergigi putih normal. Kemungkinan fenotip keturunannya adalah, misal kita silangkan XCY itu dominan coklat, gigi coklat. Itu disilangkan dengan X
X atau gigi putih pada wanita. Kita dapat genotipnya yaitu XC, Y, dan XX. Kita silangkan akan menghasilkan XCX, XCX, dan XY, XY. Maka, karena gen coklat itu dominan, maka kedua anak perempuan yang XX, XCX, XCX, itu pasti bergigi coklat. Sedangkan kedua anak laki-lakinya itu bergigi putih normal, karena tidak ada gen dominan B-nya, nggak ada gigi coklatnya. Berarti yang perempuan normal semua, yang perempuan bergigi coklat semua, yang laki-laki gigi putih. Berarti 50%, 50%. Nah, selanjutnya yaitu rangkai kelamin pada hewan menyusui. Telah diketahui bahwa penentuan jenis kelamin pada binatang menyusui adalah tipe XY. Binatang betina itu adalah XX, sedangkan binatang jantan adalah XY. Contoh seperti perkawinan pada kucing jantan warna hitam dengan kucing betina warna kuning akan menghasilkan anak kucing berwarna belang 3, kuning, hitam, putih, atau kucing kaliko. Nah, dan kucing jantan berwarna kuning. Oleh karena itu, kucing kaliko adalah bersifat heterozigot. Maka pada umumnya dia memiliki kelamin betina. Sedangkan kucing jantan tidak mungkin heterozigot, sebab hanya memiliki kromosom X saja. Misal pada kucing hitam itu dominan XB besar, atau kalau yang jantan XB besar Y. Jika persilangannya, kalau kucing kaliko itu XB besar XB kecil. Kalau kucing kuning, kucing berwarna kuning itu XB kecil, atau kalau jantan XB kecil Y. Contoh seekor kucing betina berwarna kuning disilangkan dengan kucing jantan berwarna hitam. Warna rambut kucing terpaut pada kromosom X. Warna rambut hitam dominan terhadap kuning. Persentase kemungkinan anak kucing berambut 3 warna atau kaliko adalah ini. Misal kita pada fenotip itu XBY itu tadi kucing berwarna hitam disilangkan dengan kucing berwarna kuning XB kecil akan menghasilkan genotip XBY dan XB kecil. Kita silangkan akan menghasilkan XB besar XB kecil, XB besar XB kecil, XB kecil Y, XB kecil Y. Maka presentasinya 50% akan menghasilkan kucing belang atau kucing kaliko, dan 50% akan menghasilkan kucing jantan kuning berwarna kuning. Kesimpulannya, jika pada hewan menyusui itu terpaut pada kromosom X saja. Kalau B dominan hitam, B besar dominan hitam. Kalau B besar ada B kecilnya itu termasuk warna kaliko, warna belang. Kalau B kecil itu dominan warna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, lalat buah ini memiliki 8 kromosom atau 4 pasang kromosom. Jadi, 8 buah kromosom itu terdiri dari 6 buah kromosom autosom dan 2 buah kromosom gonosom. Karyotipnya kalau betina itu 3AA plus XX atau 6A plus XX. Karyotipnya kalau yang jantan itu 3AA plus XY atau 6A plus XY. Nah, kalau betina itu hanya mampu 1 gamet, 3A plus XX. Sedangkan jantan itu 2 gamet, 3A plus X dan 3A plus Y. Nah, di penulisannya itu kan XY ya yang betina, yang benar itu 3A plus XX.
Selanjutnya ini contohnya, misalkan nih, terdapat alat buah dengan rumus kromosom 3AAXX. Udah diketahui dong, tadi kan kalau nggak punya kromosom Y, maka dia adalah betina. Kita sekarang hitung ikannya. Ikannya jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom. Kromosomnya X ada 2, autosomnya juga ada 2, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi lalat buah itu berjenis kelamin betina. Sedangkan untuk yang kedua, contoh yang kedua ini 3AA plus XY. Udah tahu ada Y-nya, berarti ini otomatis kelaminnya jantan. Nah, kita hitung ikannya nih. Jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom sama dengan 1/2, yang hasilnya 0,5. Jadi lalat buah ini berjenis kelamin jantan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gen terangkai pada kromosom men Y atau Y-linked genes. Ini bisa dilihat di gambar ya. Itu ciri-cirinya tumbuhnya bulu yang berlebihan atau ada di muka ya, ada di tangan juga. Pokoknya itu dia tumbuh bulu yang berlebihan di tubuhnya. Ini tuh namanya hipertrichosis. Disebabkan oleh gen resesiva yang terdapat pada kromosom men Y. Sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada kromosom men Y hanya akan diwariskan pada keturunannya saja. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.